Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sekarang kita halaman 275 ya. Kita akan membahas satu ayat firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 44. Ini masih berkaitan dengan bab yang ke-23. Kewajiban muslimin mendengar dan taat kepada pemimpin, kepada pemerintah yang baik maupun yang zalim, selama tidak diperintah maksiat, serta sabar atas kezaliman penguasa pemerintah seandainya mereka berbuat zalim. Tidak boleh mencela, menghina, mencaci maki, atau bahkan sampai melakukan tindakan-tindakan secara fisik yang tidak dibenarkan agama. Wajib sabar. Seandainya ada di antara muslimin dari kalangan ahli ilmu, ada kemampuan dan memiliki akses untuk memberikan nasihat kepada penguasa yang zalim, maka dia memberikan nasihat kepada penguasa tersebut. Ini bagi ahli ilmu dan memiliki akses untuk bisa mendatangi penguasa, menasihati secara empat mata. Menasihati secara empat mata. Seandainya diterima nasihatnya, itu yang diharapkan. Seandainya tidak, maka seseorang yang memberikan nasihat dia hanya menjalankan kewajiban sebagai seorang yang memberikan nasihat. Kemudian juga kita bahas kemarin tentang sedikit masalah demonstrasi. Tidak boleh muslimin melakukan demonstrasi, menuntut hak kepada penguasa karena penguasa melakukan kezaliman. Yang wajib bagi muslimin adalah apa tadi? Sabar, mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf selama tidak diperintah maksiat, sabar atas kezaliman penguasa. Ini ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Tidak melakukan demonstrasi, tidak boleh. Ini bukan amalan-amalan muslimin. Bahkan di dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, laisa minna man amila bi ghairi sunnatina. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang mengamalkan sesuatu yang di luar sunnah kami, yang tidak sesuai dengan sunnah kami. Termasuk yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW adalah demonstrasi. Dan sudah kita bahas dan juga kita sebutkan beberapa fatwa para kibar ulama dunia. Nah, sekarang kita bahas firman Allah surah Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak memutuskan hukum
menurut yang diturunkan oleh Allah, menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Yang dimaksud kafir di sini adalah kufrun duna kufrin. Kekufuran di bawah kekufuran. Kekufuran selain kufur. Maksudnya bukan kufur akbar. Ya, bukan kufur akbar. Karena ayat ini dipahami oleh orang-orang khawarij takfiri secara mutlak kafir bagi siapa saja atau hakim atau penguasa yang tidak memutuskan hukum seperti hukum Allah. Maka orang-orang khawarij takfiri memutlakkan kafir. Sementara ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah merinci. Ada perinciannya. Dan ini merupakan keyakinan orang-orang khawarij sejak dahulu hingga zaman hidup kita sekarang ini. Zaman kita sekarang. Diyakini oleh orang-orang khawarij, siapa yang tidak memutuskan hukum seperti hukum Allah, maka kafir mutlak keluar dari Islam. Sangat berbahaya sekali pemahaman ini. Nanti kalau sudah menyatakan hakim atau penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir, mutlak kafir keluar dari Islam, maka ujungnya nanti apa ujungnya? Mengkafirkan negaranya sendiri. Ya. Kalau sudah negaranya dikatakan kafir, maka negara itu negara apa? Tauhid kan gitu ya. Asal kayak urip dik ini lho ya. Yo ngaliyo dik kono lho, planet Jupiter kono lho ya. Itu orang-orang seperti itu. Padahal yang dimaksudkan kafir di sini adalah kufur di bawah kekufuran, yaitu kufur kecil. Kufur kecil adalah dosa besar, namun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sementara keyakinan orang-orang khawarij tentang nas-nas masalah kekufuran, mereka memahaminya mutlak kafir keluar dari Islam. Tidak ada mereka perincian ini kufur besar, ini kufur kecil, tidak ada khawarij. Sementara ahlus sunnah membagi kufur itu ada dua. Kufur besar ini yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufur kecil dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ayat yang mulia ini dijadikan dalil oleh kaum khawarij takfiri untuk mengkafirkan secara mutlak tanpa perincian kepada setiap pemimpin kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Insyaallah. Padahal dua ayat berikutnya Allah menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Ayat yang berikutnya lagi menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim, maka mereka itulah orang-orang fasik. Jadi orang yang memutuskan hukum tidak seperti apa yang Allah Ta'ala turunkan ada tiga. Ada yang kafir, ada yang zalim, ada yang fasik. Sementara orang-orang khawarij membuang dua ayat ini. Mereka memahami mutlak kafir. Dan mereka memahaminya, mereka lontarkan, mereka arahkan kepada penguasa-penguasa di negeri-negeri muslimin yang tidak memutuskan hukum seperti apa yang Allah Ta'ala turunkan. Memutlakkan kafir. Ini pemikiran yang sangat berbahaya sekali. Ya. Merupakan pemikiran yang sangat berbahaya sekali. Padahal kalau kita bertanya kepada mereka, kira-kira apa sih yang dimaksud hukum Allah? Ada yang bisa menjawab? Madza hukmullah? Apa yang dimaksud hukum Allah? Hukum Allah adalah
Syariat Allah kan begitu. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Hukum Allah yang tertinggi dalam agama ini adalah apa? Tauhid. Rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5. Bahkan di negeri kita, termasuk di negeri kita ini, menegakkan rukun Islam yang 5. Kita tidak mengingkari ada hukum-hukum tertentu yang belum ditegakkan di negeri ini. Apa contohnya? Misalkan pidana Islam. Orang membunuh harus dihukum bunuh. Orang mencuri dipotong tangannya. Orang berzina dirajam. Iya, kita tidak mengingkari. Di negeri kita belum ditegakkan hukum hudud Islam, pidana Islam. Namun hal itu bukan berarti menyebabkan penguasa di negeri ini yang belum menegakkan hukum pidana Islam dikatakan kafir, keluar dari Islam. Tidak. Namun mereka zalim atau fasik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan mereka telah melakukan dosa yang sangat besar sekali. Ya. Melakukan dosa yang sangat besar sekali. Kemudian dari ketiga ayat yang mulia ini, Allah menjelaskan bahwa orang yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, ada yang kafir, ada yang zalim, ada yang fasik. Yang dua ini dibuang oleh Khawarij. Hanya memahami satu ayat saja. Oleh karena itu sebagian ulama salaf, kalau saya tidak keliru Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang kafir, tentang kesyirikan dan kekufuran mereka, itu diarahkan oleh orang-orang Khawarij kepada muslimin. Sementara orang-orang Khawarij membiarkan dan meninggalkan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Mereka sangat keras dalam memerangi siapa saja yang tidak menegakkan hukum Allah, khususnya hukum pidana Islam. Namun mereka membiarkan orang-orang yang melakukan peribadatan kepada selain Allah. Mana ada di antara mereka mendakwakan tauhid ibadah, menjelaskan kesyirikan ibadah dalam ibadah yang dilakukan oleh sebagian manusia, bahkan sebagian muslimin. Mereka lebih fokus kepada perkara ini. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir, keluar dari Islam, murtad. Padahal ayat-ayat ini nanti ada penjelasan di antara para ulama bahwa faulaika humul kafirun. Sebagian pendapat ulama yang dimaksudkan ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Sementara faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun adalah penguasa di antara penguasa-penguasa muslimin yang tidak memutuskan hukum seperti apa yang Allah Ta'ala turunkan. Insyaallah. Kaum Khawarij telah menyalahi pemahaman para salaf dan para imam agama tentang ayat yang mulia ini. Padahal yang dimaksudkan ayat tersebut adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama atau kufur kecil. Jadi harus kita ingat ini, lafaz-lafaz dalam Al-Quran maupun Sunnah tentang kekufuran tidak bisa dipahami mutlak keluar dari Islam. Tapi ada kufur yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, ada yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, yaitu dosa besar. Tapi dia masih muslim. Seandainya pun benar-benar ada di antara penguasa muslimin atau siapa saja yang memutuskan hukum selain hukum Allah dan dia dikatakan kafir, maka orang tertentu tersebut tidak boleh serta-merta langsung divonis kafir, kecuali setelah tegak hujjah dan terpenuhinya syarat-syarat dan hilang penghalang-penghalangnya. Jadi Ahlus Sunnah ini orang yang paling berhati-hati
dalam memvonis kafir orang tertentu atau negeri tertentu. Kalau menurut orang-orang Khawarij, siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir mutlak keluar dari Islam. Maka secara otomatis negeri itu bukan negeri Islam. Ini kita bacakan sedikit dari pernyataan para ulama salaf terdahulu. Apa sih definisi dikatakan negeri itu sebuah negeri Islam? Ya. Ini pertama kita sebutkan perkataan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Al-Imam Al-Bukhari membuat satu judul bab, Babu ma yuhqanu bil adhani minad dima'. Bab terjaganya darah dengan sebab adanya azan. Lalu Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi SAW. Apabila beliau ingin menyerang sebuah perkampungan, menyerang suatu kaum, maka beliau SAW menunggu sampai esok hari. Menunggu sampai esok hari. Apabila Nabi SAW dan para sahabatnya mendengar di kaum tersebut atau tempat yang akan diserang tersebut terdengar suara azan, maka beliau dan para sahabatnya mengurungkan niat untuk menyerang perkampungan tersebut. Berarti perkampungan itu adalah perkampungan muslimin. Ini juga merupakan dalil bahwa suatu negeri dikatakan negeri muslimin ditegakkannya azan secara terang-terangan di negeri kita. Bahkan tidak hanya azan, syiar-syiar Islam yang besar yang lainnya. Apa contohnya? Idain, 2 hari raya Id. Terus puasa Ramadan, haji bersama pemerintah muslimin, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian juga kita nukilkan perkataan Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili dalam salah satu buku akidahnya, I'tiqad A'immatil Hadis. Buku I'tiqad A'immatil Hadis, akidah para imam ahli hadis. Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili, beliau mengatakan wa yauronad darul Islam. Mereka memandang, yakni ahlu sunnah memandang, berpandangan tentang suatu negeri, yaitu negeri Islam, la darul kufri, bukan negeri kafir, kama ra'atshul Mu'tazilah, sebagaimana dalam pandangan Mu'tazilah. Berbeda ahlu sunnah dengan Mu'tazilah. Ma daman nida bis salati wal iqamati, selama di negeri itu, di negara itu ditegakkan azan untuk salat dan iqamah, zahirina wa aliha mumkinina minha aminin, secara terang-terangan ahli Islam yaitu kaum muslimin mampu mengamalkannya dalam keadaan aman. Di negeri kita aman tidak melakukan salat berjamaah, azan secara terang-terangan? Berarti negeri kita negeri Islam. Ya, ojo ragu wis ya. Itu orang-orang yang mengatakan Indonesia bukan negeri Islam jahil. Orang seperti ini ada indikasi pemikiran Khawarij. Hati-hati. Ya, hati-hati. Karena nanti ujungnya itu pemusnahan. Banyak memunculkan kerusakan orang-orang seperti itu. Ini negeri tauhid, negeri kafir dan lain-lain. Pemerintahnya tauhid, pemerintahnya kafir dan lain-lain. Nah itu. Ujungnya pemusnahan. Akhirnya melakukan teror di sana, teror di sini, mengatasnamakan membela agama, kan begitu. Sudah berapa kali di negeri kita ini kejadian seperti itu ya. Masya Allah, Islam berlepas diri dari orang-orang yang seperti itu. Ya, Islam berlepas diri.
Bahkan seluruh para nabi dan rasul, awal-awal mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa kepemimpinan orang-orang kufar. Iya atau tidak? Seluruh para nabi dan rasul, awalnya seorang diri diutus oleh Allah, dibawa kepemimpinan orang-orang kufar, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang beliau dakwahkan pertama kali? Tauhid. Tauhid. Bukan mendakwahkan, mengajak penguasa atau orang-orang yang memegang kekuasaan di daerah Nabi berdakwah tersebut agar mengikuti hukum yang diturunkan oleh Allah, tidak. Tapi mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah, memperingatkan mereka dari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Hanya waktu kurang lebih 23 tahun Nabi SAW menguasai Jaziratul Arab, Insya Allah. Hingga diteruskan pada masa Abu Bakar, Umar, sampai ke Andalusia, Spanyol. Dalam waktu yang begitu singkat dalam sejarah manusia, yang merubah peradaban manusia. Awalnya seorang diri Nabi, Masya Allah. Sampai Andalusia dulu Umar bin Khattab meluaskan pemerintahannya. Kan ini pelajaran yang sangat besar. Pelajaran yang sangat besar, yang bisa mengambil pelajaran darinya orang-orang yang memiliki akal. Dakwah tauhid dulu, menjelaskan kepada manusia, kepada penguasa, agar mereka beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selainnya. 23 tahun Nabi SAW, waktu yang begitu singkat, bisa merubah keadaan Jaziratul Arab dan menjadi kekuasaan beliau SAW. Berada dalam kekuasaan beliau. Masya Allah. 23 tahun. Ada orang yang bisa merubah dalam waktu 23 tahun, yang awalnya dikuasai oleh orang-orang kufar, dalam waktu yang begitu singkat 23 tahun menjadi kekuasaan Nabi SAW dan para sahabatnya. Sepeninggal beliau diganti Abu Bakar, diganti Umar, sampai ke Andalusia. Seandainya tidak terjadi perang saudara pada masa Utsman dan Ali, maka akan menguasai seluruh dunia. Seandainya tidak terjadi perang saudara, perang Siffin, Jamal dan lain-lain, Insya Allah. Kan itu pelajaran yang sangat besar. Di sini menunjukkan bahwa umat ini akan mulia, umat ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijadikan berkuasa atas musuh-musuh Islam, dan akan tegaknya syariat Islam ini diawali dari perkara yang paling mendasar dan paling pokok dan penting dalam agama, yaitu masalah tauhid. Sebelum yang lainnya. Ini juga harus menjadi perhatian para dai. Para dai ku fokusnya yang mengajar tauhid, ngajar masalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ojo fokus bahas masalah fikih, keliru. Apa maneh ono ustaz bahas perbandingan mazhab. Para pendengarnya nggak pernah belajar tauhid, kira-kira ya apa sih raya, apa gak puyeng iku? Ya, disebut pendapat iki, pendapat iko, pendapat iki, oh, gak mumet. Akhirnya sebagian orang-orang nggak punya dasar-dasar keilmuan, akhirnya njopo sing enak ae, sing enak ambek awake. Ugi kok enak kira. Ya, ono pendapat ulama sih penting. Keliru juga ustadz. Ya. Itu juga diajarkan, kita tidak mengingkari masalah muamalah, masalah fikih, salat dan lain-lain itu diajarkan. Kita tidak mengingkari, termasuk bagian dari syariat Islam. Tapi perkara fokus dan prioritas yang harus diajarkan kepada muslimin, masalah akidah, masalah tauhid. Sebelum yang lainnya. Kan ono ustaz tuh di ngajari fikih, halal haram, apa maneh? Pernikahan. Mu nyeri kowe apa maneh safari dakwah bahas berbakti kepada kedua orang tua, kabeh wong iro lho, gak oleh durhaka mbek wong tua iro pisan. Iya. Tapi masalah akidah, masalah tauhid enggak semua muslimin tahu. Buktinya banyak di antara muslimin yang melakukan kesyirikan.
Berapa banyak muslimin yang melakukan peribadatan kepada orang-orang yang telah mati di negeri kita ini. Iku tuwidi sedikit dari yang paling sedikit. Para dai-nya menjelaskan kesyirikan beribadah kepada kubur. Sedikit dari yang paling sedikit menjelaskan kerusakan syirik beribadah kepada kubur. Iya apa gak? Bener apa gak ngomongin? Sedikit sekali yang menjelaskan. Apa nggak kasihan gitu loh? Ya. Padahal di antara bentuk kasih sayang Nabi SAW dan seluruh para nabi dan rasul, mereka tidak henti-hentinya menjelaskan tauhid, menjelaskan kerusakan syirik. Kerusakan syirik. Dan ini di antara bentuk kasih sayang seluruh para nabi dan rasul kepada umat mereka masing-masing. Gitu. Iki sebagian dai saiki malah bahas sing apa? Sing umume wong roh ngono lho ya. Umume wong roh. Ya, riba. Umume wong roh iku riba, haram gak oleh ya harus roh wisan lho. Diboalen-baleni. Tapi perkara yang seperti ini akidah masalah tauhid jarang disampaikan. Keliru ini seperti ini. Menyalahi perjalanan para nabi dan rasul dalam mendakwakan menyampaikan agama Allah kepada manusia. Keliru sudah. Keliru. Nah, di sini yang banyak pengajiannya apa? Oh, di sini. Masjid ini, Mas Sultan. Lengkap ya. Insyaallah, alhamdulillah lengkap. Tapi harus disinggung sedikit-sedikit juga orang-orang yang membahas masalah fikih, masalah halal haram, masalah tauhid. Itu. Karena orang kalau sudah tertanam masalah iman dalam hatinya, itu akan lebih mudah menerima semua syariat ini. Tapi lewes iman gurung masuk ke hatinya disampaikan iki gak oleh iki haram. Iku riba jeglek. Opo-opo haram ngene haram ngono gak oleh. Karepmu dhewe akhire ngono akhire. Soalnya iman belum masuk. Ono gak wong sing koyo ngene iku? Disampaikno iki gak oleh, iki haram. Bekerja di situ gak boleh, kok BKP haram. Ya. Kan begitu ah. Karena iman belum masuk. Tapi kalau iman masuk, maka seseorang akan mudah menerima seluruh syariat ini. Mendengar dan taat, tidak merasa berat hati. Apa mana disampaikan masalah perbedaan pendapat, ya puyeng jamaah nih. Ya, keliru seperti itu ya. Terus kemudian dalam banyak nas-nas syariat yang menjelaskan tentang kufurnya suatu perbuatan, akan tetapi kufur yang dimaksudkan adalah kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang seperti awal kita sampaikan tadi. Namun anehnya menurut pemahaman khawarij takfir yang terdahulu maupun yang sekarang ini, sampai sama kita sekarang loh, orang-orang seperti ini ada. Semua lafaz tentang nas-nas kufur dalam syariat mereka pahami secara mutlak, yaitu keluar dari Islam. Ya, keluar dari Islam. Bahkan keyakinan orang-orang khawarij, suatu perbuatan kufur itu mengharuskan pelakunya secara langsung dikafirkan. Perbuatan kufur menurut orang-orang khawarij mengharuskan secara langsung pelakunya dikafirkan di antara muslimin. Padahal kalau Ahlussunnah bagaimana Ahlussunnah? Tidak. Perbuatan kufur, ini diingat-ingat ini ilmu yang harus kita pegang ini. Perbuatan kufur yang dilakukan oleh sebagian muslimin tidak serta-merta, tidak mengharuskan pelakunya langsung divonis kafir. Tidak boleh. Perbuatannya iya kita katakan kufur, tapi untuk pelakunya di antara muslimin yang melakukannya tidak boleh serta-merta langsung divonis kafir. Tidak boleh. Bedakan antara perbuatan dan pelaku. Ya, perbuatan dan pelaku. Kalau orang-orang khawarij langsung sudah. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang juga menghalalkan darahnya. Insyaallah. Berbahaya seperti itu. Sehingga begitu mudahnya mereka mengkafirkan sebagian muslimin yang melakukan dosa besar. Termasuk dosa besar adalah kufur kecil. Dan termasuk kufur kecil di sini adalah
yang memutuskan hukum, penguasa yang memutuskan hukum dengan selain hukum Allah, karena mengikuti hawa nafsunya daripada selainnya. Padahal itu merupakan dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan memang itulah akidah batil dan menyimpang kaum Khawarij, yakni mudah mengkafirkan dan menyatakan murtad para pelaku dosa besar. Kita gak boleh, Ahlussunnah tidak seperti itu. Nah, sekarang kita sebutkan beberapa penafsiran para imam tentang surat Al-Maidah ayat 44 tadi. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Di sini kata Ibnu Abbas, ini Ibnu Abbas, salah satu sahabat yang didoakan oleh Nabi SAW. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia Ibnu Abbas ini dengan Al-Quran dan ajarkan kepada dia tafsir Al-Quran. Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat ini, hiya bihi kufrun. Yang dimaksud kekufuran dalam ayat ini adalah kufur wa laisa kufran billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Namun bukan kekufuran kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Maksudnya kufur kecil. Kemudian juga dalam redaksi yang lain, Ibnu Abbas menyatakan innahu laisa bil kufri alladhi yadhhabuna ilaihi. Sesungguhnya yang dimaksudkan kafir dalam surah Al-Maidah 44 ini adalah bukanlah kekufuran yang mereka menuju kepadanya. Maksudnya bukan kufur yang mengeluarkan dari Islam. Laisa kufran yankulu anil millah, kufrun duna kufrin. Yaitu kekufuran yang tidak menyebabkan keluar dari agama. Dan itu dinamakan kufrun duna kufrin. Kufur selain kufur besar. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena ayat ini atau penafsiran ini diingkari oleh orang-orang Khawarij sejak dahulu sampai zaman kita hidup sekarang ini. Mereka menolak penafsiran Ibnu Abbas ini. Sekelas Ibnu Abbas ya ditolak loh, pemane liyane kan gitu. Ini Ibnu Abbas, ahli tafsir Quran dari kalangan sahabat. Kemudian dalam redaksi yang lain, Ibnu Abbas juga mengatakan man jahada ma anzalallahu faqad kafara. Barang siapa mengingkari apa-apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia telah kafir. Maksudnya kafir, keluar dari Islam, mengingkari hukum Allah. Wa man aqarra bihi. Namun seseorang yang membenarkan, mengakui hukum Allah, walam yahkum fahuwa zalimun fasik. Namun dia tidak memutuskan hukum Allah tersebut dengan hukum Allah tersebut, maka dia zalim dan fasik. Salah. Karena saya pernah membaca di media sosial ya, ada seseorang yang sepertinya dia terindikasi pemikiran Khawarij. Dengan lantangnya dalam tulisan itu dia mengatakan bahwa pernyataan dari Ibnu Abbas kufrun tuna kufrin adalah dusta atas nama Ibnu Abbas. Nah sekarang kita buktikan, bener ndak wong iki ngomong gitu loh. Ini juga kita sebutkan di situ catatan kakinya, bahwa apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini sahih dari Ibnu Abbas, sahih dari Ibnu Abbas. Bahkan juga kita sebutkan di sini dalam kitab-kitab para imam ahli tafsir. Di sini kita sebutkan kurang lebih 20 lebih para imam yang menukil perkataan Ibnu Abbas dalam kitab-kitab tafsir mereka, dan mereka berhujjah dengan perkataan Ibnu Abbas tentang surah Al-Maidah ayat 44. Setelah Ibnu Abbas kita sebutkan lagi Tawus, muridnya Ibnu Abbas, sama pemahamannya dengan gurunya Ibnu Abbas. Kemudian Atok, seorang tabi'in, juga sama, kufrun duna kufrin. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hambal,
imamnya ahlu sunnah. Beliau ditanya tentang firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 44. Maka beliau mengatakan kufrun la yanqulu anil millah. Kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama. Kemudian juga Al-Imam Al-Marwazi dalam kitabnya Ta'zimu Qadris Shalah. Ini imam-imam besar semuanya ini. Salah satu murid Imam Ahmad. Kemudian juga Syekhul Mufassirin, syekhnya ahli tafsir Al-Imam Ibnu Jarir, dalam kitab tafsirnya Tafsir At-Tabari. Ini kita ringkas saja ya, lek diwaca kabeh dawa ini, panjang. Kemudian Al-Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana Al-Kubra, halaman 280 bagian atas. Al-Imam Ibnu Battah. Kemudian Al-Imam Ibnu Abdil Bar dalam At-Tamhid. Kemudian Al-Imam Abul Mudzaffar As-Sam'ani dalam kitab tafsirnya Tafsir As-Sam'ani. Ini para ulama salaf terdahulu. Dan ini terdapat kesepakatan di antara mereka dari apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian juga Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil. Kemudian Al-Imam Ibnul Arabi dalam tafsirnya Ahkamul Quran. Dan kebanyakan di antara mereka menukil perkataan Ibnu Abbas ini dalam kitab-kitab tafsir mereka. Kemudian juga Al-Imam Al-Qurtubi, salah seorang imam dari Andalusia, dari Spanyol, pada abad ke-5 atau ke-6 Hijriah. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Atiyah Al-Andalusi, ini juga dari Andalusia. Jadi banyak para imam-imam kita terdahulu dari Eropa, orang asli Eropa. Kan Andalusia Eropa, Spanyol. Tapi dulu ketika masih kejayaan Islam dan Muslimin. Kemudian juga Al-Imam Khazin dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Khazin. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Abul Hasan Al-Wahidi. Kemudian juga pemukanya dakwah salafiyah di zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa dan beberapa kitab yang lainnya, Minhajus Sunnah dan lain-lain. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir, salah satu imam rujukan tafsir. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Di sini beliau rahimahullah merinci dengan perincian yang sangat bagus. Kita sebutkan di sini. Ya, kita sebutkan di sini. Jika orang memutuskan hukum meyakini bahwa memutuskan hukum berdasarkan yang diturunkan Allah tidak wajib, dan dia merubahnya atau dia merendahkan hukum Allah, serta dia mengetahui bahwa itu adalah hukum Allah, maka itu adalah kufur besar. Lalu beliau mengatakan, dan jika dia meyakini wajibnya berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, serta dia mengetahui pada keadaan tersebut dan dia menyimpang dari hukum Allah, namun tetap mengimani, mengakui hukum Allah yang lebih baik, lebih utama, maka berhak baginya untuk mendapatkan hukuman. Maka yang demikian ini adalah bermaksiat dan dinamakan kafir dengan kekufuran majazi atau kufur kecil. Kan daun pemahaman ini orang-orang Khawarij. Ini perincian yang sangat bagus sekali. Nanti juga lebih detail lagi perincian yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian juga Al-Imam Muhammad Amin An-Shinqiti, salah satu ulama Saudi terdahulu. Kemudian juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ini gurunya Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, gurunya Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab tafsirnya Taisir Karimur Rahman. Insyaallah. Berhukum dengan selain yang diturunkan Allah termasuk perbuatan orang kafir. Terkadang hal itu adalah kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Yang demikian itu adalah meyakini kehalalannya dan kebolehannya. Dan terkadang merupakan dosa besar di antara dosa-dosa besar yang lainnya. Dan termasuk perbuatan orang kafir, maka berhak orang yang melakukannya mendapatkan siksa yang pedih, namun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Insyaallah. Ini perincian para ulama Ahlus Sunnah. Kemudian juga
Syekh Al-Albani, salah satu imam ahli hadis besar pada abad ini, rahmatullahi alaihim jami'an, yang membantah orang-orang Khawarij yang mendengung-dengungkan surah Al-Maidah ayat 44 ini, yang mereka memudahkan mengkafirkan penguasa-penguasa negeri muslimin yang tidak memutuskan hukum seperti yang Allah Ta'ala turunkan. Itu bisa dibaca. Kemudian juga Mufti Saudi Arabia yang terdahulu, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, yang mana beliau memuji apa yang ditulis oleh Syekh Albani, memberikan pujian terhadap bukunya Syekh Albani Fitnatut Takfir, di mana orang-orang Khawarij begitu mudahnya mengkafirkan negeri-negeri muslimin yang tidak menegakkan hukum Islam. Insyaallah dibantah oleh Syekh Albani dalam kitab Fitnatut Takfir. Ini yang bisa bahasa Arab bisa di-download ini. Di Mbah Google itu nanti keluar kitabnya, bisa dibaca awal sampai akhir. Ya, diberikan takrid pujian oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin, 3 ulama besar abad ini, ulama Ahlus Sunnah tentunya. Kemudian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Dan Syekh Utsaimin juga merinci tentang masalah hukum ini. Itu perincian beliau halaman 289, itu sangat bagus sekali perincian beliau. Ya, mungkin azan dulu ya sebelum kita lanjut. Kita lanjutkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita bacakan perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah tentang masalah ini. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah karena meremehkan, yang pertama, meremehkan hukum Allah, melecehkan hukum Allah, yang kedua, meyakini bahwa selain hukum Allah lebih baik dan bermanfaat bagi manusia atau yang semisalnya, maka yang seperti ini kafir dengan kekafiran yang mengeluarkannya dari agama. Sepakat tidak ada persisian di antara ulama ini. Meremehkan hukum Allah, melecehkan, meyakini selain hukum Allah lebih baik dan lebih bermanfaat bagi manusia daripada hukum Allah. Yang seperti ini kafir, keluar dari Islam. Yang kedua, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, namun dia tidak meremehkannya, tidak melecehkannya, serta tidak meyakini bahwa selain hukum Allah lebih baik bagi dirinya atau yang semisal itu, maka yang demikian ini adalah zalim dan bukan kafir. Dan berbeda-beda tingkat kezalimannya tergantung yang dihukumi dan sarana-sarana hukumnya. Dia masih meyakini hukum Allah lebih utama, hukum Allah lebih baik, lebih agung daripada selain hukum Allah. Namun dia memutuskan hukum dengan selain hukum Allah. Yang seperti ini zalim. Kemudian yang ketiga, perincian yang ketiga. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, namun tidak meremehkan hukum Allah dan juga tidak melecehkannya, tidak meyakini bahwa selain hukum Allah lebih baik dan lebih bermanfaat atau yang semisalnya, sesungguhnya tidak lain dia memutuskan hukum dengan selain hukum Allah karena berat sebelah terhadap orang yang dihukumi, atau karena suap atau sogo, atau karena yang dipaksa atau yang lainnya, atau karena demi kesenangan dunia, maka yang demikian itu adalah fasik dan bukan kafir. Dan berbeda-beda tingkat kefasikannya tergantung yang dihukumi dan sarana-sarana hukumnya. Inilah diantara penjelasan dari para imam-imam ahlu sunnah yang terdahulu dan yang sekarang tentang orang yang tidak berhukum menurut apa yang diturunkan Allah adalah kafir yang tidak mengeluarkannya dari Islam, dan dia adalah pelaku maksiat dan dosa besar. Namun apabila seseorang memutuskan hukum dengan selain hukum Allah, dengan selain hukum yang diturunkan Allah, dengan mengingkari hukum Allah, atau meyakini
halalnya berhukum dengan selain hukum Allah, atau meremehkan dan melecehkan hukum Allah, atau meyakini selain hukum Allah lebih utama dan lebih baik daripada hukum Allah, maka yang seperti ini kafir, murtad, dan keluar dari Islam. Perincian ini telah diingkari oleh orang Khawarij yang terdahulu maupun yang sekarang, sehingga begitu mudahnya mereka mengkafirkan secara mutlak tanpa rincian para pemerintah kaum muslimin yang tidak menerapkan hukum atau salah satu dari hukum Allah. Kira-kira terjadi ini di zaman kita? Kaum Khawarij model ini gitu. Bahkan sikap ekstrim mereka tersebut menyeret mereka kepada penghalalan darah bagi siapa saja di antara pemerintah muslimin dan kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Negara dikatakan negara togut, pemerintahnya pemerintah togut, bawahannya togut, bahkan sampai tukang sapu PNS togut. Coba, engkau terakhir awake dhewe di togut no. Akhirnya bunuh diri wis ya, mati konyol. Kan gitu lah. Iya Kak? Gitu. Ono mana gitu teroris yang kecekel ya? Gitu. Kayak gak ono NTR ya. Gitu, Masya Allah. Lalu mereka dengan lantangnya mengatakan tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Inil hukmu illa lillah. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut hukum Allah, maka dia telah kafir mutlak, keluar dari Islam. Ini kata Khawarij. Maka Ahlus Sunnah mengatakan kalimatu haqqin urida biha batil. Ayat yang mereka jadikan hujjah adalah hak benar, firman Allah Azza wa Jalla. Namun apa yang mereka maksudkan, apa yang mereka pahami adalah batil. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib kepada kaum Khawarij yang membawakan dalil Al-Quran untuk mengkafirkan Ali. Lalu Ali mengatakan ucapan kalimat yang mereka bawakan dari Al-Quran adalah hak benar, tapi pemahaman mereka adalah batil, rusak. Dan ini merupakan kaidah yang besar perkataan Ali bin Abi Thalib ini. Tidak semua orang yang membawa dalil dari Al-Quran dan Sunnah bisa kita terima. Tidak semuanya. Ya. Ayatnya benar, dalilnya benar, tapi yang salah apanya? Pemahamannya. Bahkan tidak ada satupun kesesatan, hampir-hampir tidak ada kesesatan yang terjadi di tengah-tengah umat ini, melainkan kesesatan itu didukung dalil syar'i dari Al-Quran dan Sunnah. Tahu lagi mana? Hampir-hampir tidak ada kesesatan yang terjadi di tengah-tengah umat ini muslimin, melainkan kesesatan itu didukung dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Contoh nih Khawarij ini, contoh nih, membawakan ayat tentang hukum diarahkan kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Mirip seperti kaum Khawarij dari zaman ke zaman hingga zaman kita sekarang ini, yang begitu mudah mengkafirkan penguasa-penguasa muslimin, negeri-negeri muslimin, termasuk di negeri kita ini. Sehingga terjadilah berbagai macam kerusakan di tengah-tengah sebagian umat ini. Muncul berbagai macam kerusakan disebabkan orang-orang seperti ini ada di tengah-tengah muslimin. Menghalalkan darah, melakukan terorisme dan lain-lain. Kok kan onte di Indonesia ya jenenge terorisme. Sudah berapa kali? Ada yang bisa menghitung? Wis lali ya saking akeh. Ya, mulai bom Bali 1, bom Bali 2, terus apa maneh Jakarta, ya winginane di Bandung iku. Insyaallah. Niatnya apa mereka niatnya? Jihad. Membela agama Allah, kan begitu niatnya.
Tapi carane keliru. Itu. Keliru, mentauhid-tauhidkan penguasa, pemerintah, aparat dan lain-lain. Justru aparat yang mereka berjihad memerangi terorisme. Bukan terorismenya yang berjihad, aparatnya yang berjihad, mengamankan orang-orang yang ingin merusak negeri ini. Ya, ingin merusak negeri ini. Bukankah aparat di negeri kita, TNI, Polri dan yang semisalnya, yang menjaga stabilitas keamanan negara ini? Iya atau tidak? Aparat. Apakah kita mengatakan mereka tidak berjihad? Berjihad secara zahir. Masalah niat kita serahkan kepada Allah. Kita tidak tahu masalah niat. Kita tidak menghukumi niat orang lain. Kita menghukumi secara zahir. Mereka menjaga keamanan negeri ini dari para perusak, dari orang-orang yang ingin mengganggu keamanan negeri ini. Mereka justru yang berjihad, yang menangkap terorisme. Ya. Gitu. Iki dudu murji'ah ya, engko ono sing ngarep murji'ah ya. Suruh menghadap saya nanti yang ngarep murji'ah kita diskusi. Gitu. Ya, engko ono sing murji'ah penjilat ya gitu. Penjilat apa nih sih pancet ngene ya. Lah penjilat ya wis oge kan ngono ya. Ya, wallahu taala alam bisa. Mungkin ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat, menambah ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.